Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fauzia dari kelas 10 MIPA 1 sesi A dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nancy Jalyanti. Perkenalkan, nama saya Nina Bila. Perkenalkan, nama saya Arini Pujayanti. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 sampai 5. Yang pertama adalah generasi pertama berawal dari tahun 1940 sampai 1959, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert di negara Inggris. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus. Kenapa disebut komputer dinosaurus? Karena ukurannya yang relatif besar, mirip komputer induk atau komputer utama. Komputer generasi pertama tidak memiliki layar dan keyboard. Komputer ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Ciri-cirinya sebagai berikut. Contoh komputer generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Calculator. Komputer semacam ini menggunakan 18.000 tabung hampa untuk mengolah data. ENIAC mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter dan membutuhkan daya listrik 174 watt. Ketika komputer ini dinyalakan, otomatis satu kotak mengalami mati listrik total. Selanjutnya adalah generasi kedua. Generasi kedua muncul pada era 1960-an, ditemukan Walter Hauser, John Barber, dan William. Ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik berukuran kecil yang cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan elektron di dalam zat pada kristalin. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Dengan demikian, komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Program itu menggantikan bahasa mesin. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa yang bernama quartz rock. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam suatu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar, yang bernama eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang.
Komputer generasi ketiga juga memulai menggunakan komponen IC atau disebut chip. Komputer jenis ini dapat digunakan untuk multiprogram. Inilah komputer generasi ketiga yang diperkenalkan antara tahun 1963 sampai 1971. Pada era ini juga mulai digunakannya sistem operasi, operation system, yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Sistem operasi komputer pada generasi ketiga adalah Unix dan Windows. Konsep semakin kecil dan semakin murah, dan transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Sesuai silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC. Chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya menyisakan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Generasi keempat. Komputer generasi keempat telah berkembang sangat pesat karena penggunaannya yang sangat mudah, friendly user, dan serbaguna apalagi di bidang industri dan teknologi informasi. Peranan komputer sangatlah membantu. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektroniknya masih menggunakan microchip, walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat berarti 1000 komponen transistor. Proses pembuatan objek komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini disebut komputer mikro. Komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks.
Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Titik luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Titik rencana masa depan. Komputer generasi kelima adalah komputer yang memiliki artificial intelligence, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Saran di pasaran bila kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80.286, 80.386, 80.486, dan Pentium. Dengan prosesor yang lebih cepat diingin dapat dihasilkan kecepatan megahertz yang lebih tinggi. Kecepatannya adalah 20 kali lebih cepat dari generasi Pentium 3. Demikian sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 sampai 5. Terapkan sikap patuh terhadap prokes dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.